Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau belajar tentang barisan dan deret. Oke, nah apa sih bedanya barisan sama deret? Kalau misalnya barisan itu dia himpunan bilangannya, tapi kalau deretan itu dia adalah jumlah dari barisan bilangannya. Gitu. Contoh, ibu punya barisan bilangannya itu 1, 3, 5, berikutnya berapa? Pasti ini kan bedanya 2. Pasti berikutnya juga 2 ya, karena dia barisan dan deret ini kita belajar yang teratur. 7, 9 gitu ya, tambah 2 lagi 11 dan seterusnya. Nah, untuk deretan itu kalau misalnya dari barisan ini 2 suku pertama nih ya. 2 suku pertama. Berarti 1 sama 3. Nah, 1 sama 3 kita jumlahin. Jadi hasilnya adalah 4. Kalau misalnya 5 suku pertama nih. Berarti kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Hasilnya berapa ini? 4, 9, 16, 25 ya. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya suku. Apa sih suku itu? Suku itu maksudnya adalah bilangan kesekiannya apa aja. Kalau suku pertama berarti bilangan pertamanya, suku kedua berarti bilangan kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kemudian di sini ada urutannya. Urutan pertama 1, urutan kedua 3, urutan ketiga 5, urutan keempat 7, dan seterusnya. Itu. Jadi ada yang namanya suku. Suku ini istilahnya itu unit atau disingkat dengan U. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada urutannya itu N, number ya. Nah, sehingga dari sini kita punya suku ke N. Suku ke N itu ditulisnya dengan unit ke N gitu. Jadi kalau misalnya ada U1 berarti ini suku ke 1, isinya berarti 1 gitu. Terus ada U3 berarti suku ketiga. Suku ketiganya mana? 5 gitu ya. Dan seterusnya. Ada U100 berarti suku ke 100-nya berapa gitu. Nah, kemudian ini ya untuk barisan ini sangkut pautnya ke UN. Jadi kalau misalnya barisan ini sebentar Ibu akan mark dulu. Jadi kalau barisan ini adalah UN. Sementara deretan itu istilahnya adalah SN. SN itu dari mana? SN itu kalimatnya dari sum with order n. With order n. Artinya jumlah dari urutan ke n gitu ya, sehingga disingkatnya dengan SN. SN ini maksudnya adalah deretan. Contoh, kalau misalnya S2 berarti yang ini nih tadi ini adalah S2. Artinya sum of two number. Jadi 1 tambah 3, 2 suku pertamanya kita jumlahkan. Berarti kalau si 25 ini adalah S yang ke-5. Kalau S yang ke-100 berarti kita akan menjumlahkan 100 suku pertamanya gitu. Nah, tadi kan ya selalu Ibu singgung kalau misalnya 100 juga mungkin, 1000 juga mungkin ada U100 gitu ya. Atau mungkin nanti ada, tadi kan ada S5 ya, ada juga S1000. Nah, apakah kita harus istilahnya kalau bahasa Sundanya itu mapai 1 per 1 gitu ya, 1 per 1 unitnya, kemudian kita jumlahkan. Nah, tentu saja tidak. Maka di sini ada konsep yang namanya barisan dan deret ini. Barisan dan deret ini sehingga kita memudahkan untuk menentukan urutan kesekian dan jumlah dari sekian unit pertama menggunakan suatu rumus tertentu. Rumusnya apa? Baik, sekarang kita akan beralih ke rumus-rumusnya ya. Oke. Nah, yang pertama itu Anda sudah pelajari adalah barisan aritmetika. Apa sih contohnya aritmetika nih ya? Coba Ibu kasih contoh. Kalau aritmetika itu contohnya yang tadi ada 1, terus 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi dia selalu sama loncatnya ya. Kemudian yang lain, kalau ada 0, 5, 10, berikutnya berapa? Karena ini selisihnya selalu 5, berarti kita 15, dan seterusnya ya. Oke, begitupun nggak harus selalu bertambah, bisa juga berkurang. Contohnya ada 1000,
ada 990, ada 980 gitu ya. Ini kan selalu berkurang 10, 970 dan seterusnya. Atau ada 10 terus 9,5, 9 berikutnya berapa? 8,5 gitu ya. 8 dan seterusnya. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena dia selalu berkurang setengah. Gitu. Yang kedua, ada yang namanya barisan geometri. Contoh dari ini, diantaranya kalau yang geometri ya, contoh ada 1, terus 2, terus 4. Nah, di sini kita beda nih dengan yang sebelumnya ya. Kalau tadi kan selisihnya selalu sama, sekarang 1 ke 2 itu 1, 2 ke 4 itu 2. Nah, kok beda? Nah, kalau beda, kita lihat mungkin nggak dia dikali atau dibagi. Coba kita lihat. Kalau 1 dikali 2, wah, benar ya. 2 dikali 2, 4. Betul, berarti kalau 4 dikali 2 hasilnya berapa? 8. Kali 2 lagi, 16. Kali 2 lagi, 32. Dan seterusnya. Gitu. Kemudian ada lagi misalnya 10, 50, 250. Ini kan dikali 5 terus ya. Nah, kali 5 lagi. Berarti berikutnya 1250 dan seterusnya. Gitu. Ada lagi. Ada lagi misalnya 2000, 1500. Nah, ini kan bedanya 2000 ke 1000, 1000, 1000 ke 500, 500 bedanya gitu ya. Ini kayaknya dibagi 2. Coba 2000 bagi 2 kan 1000. 1000 bagi 2 500. Kalau 500 bagi 2 berarti 250. Berikutnya bagi 2 lagi berarti berapa? 125 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, nah dari aritmatika sama geometri ini Anda harus bisa membedakan. Oh, bedanya apa? Coba kita lihat ya, kalau aritmatika ini dia selisihnya selalu sama. Selalu bertambah berapa kalau yang ini? Selalu bertambah 2 ya. Kalau yang ini selalu bertambah 5. Kalau yang ini selalu dikurangi 10. Yang ini selalu dikurangi setengah. Kalau yang ini tadi selalu dikali 2. Kalau yang ini selalu dikali 5. Dan yang terakhir ini selalu dibagi 2 gitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau aritmetika itu ciri-cirinya adalah dia selalu bertambah atau dikurangi bilangan yang sama. Gitu ya, tiap sukunya itu dia selalu bertambah atau berkurang bilangan yang sama. Sedangkan yang geometri ini selalu dikali atau dibagi oleh bilangan yang sama. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan sampai sini paham dulu. Karena kita akan lanjutkan ke rumus-rumusnya. Oke. Dari sini, nih misal 1, 3, 5, 7, 9, 11 ini baru 6 suku pertama yang kita tuliskan. Gimana kalau kita mau menentukan suku yang ke 1000? Apakah kita harus mengurutkan satu persatu sampai 1000 suku? Kan tidak mungkin ya, itu membuang-buang waktu. Matematik itu pasti mempermudah, tidak mungkin mempersulit. Sehingga di sini untuk yang aritmetika ini, ada rumusnya. Tadi rumusnya itu ada istilahnya ada UN atau unit ke N, suku ke N ya. Ada SN. Ingat kalau SN itu sum ke N. Artinya kalau dijumlahkan N suku pertamanya jadi berapa. UN rumusnya ini adalah A ditambah N-1 dikali B. Sedangkan SN ini adalah N/2 kali 2A plus N-1 kali B. Oke, ini apa aja istilahnya? Ibu akan mark dulu. Oke, ini artinya suku ke N ya, suku ke N. Sedangkan A ini adalah suku awal.
Jadi kalau yang ini suku awalnya kan 1, yang ini 0, yang ini berarti 1000, yang ini 10, dan seterusnya ya. Itu suku awal. Terus N itu yang ditanyakan tadi ya. Misalkan yang ditanyakannya suku ke 1000, berarti ini urutannya. Urutan ke berapa yang sedang kita kerjakan? Ini satu bilangan biasa 1. Terus B itu apa sih? B itu bedanya. Bedanya tuh apa? Bedanya tuh ini nih, yang plus berapa atau min berapa, gitu ya. Ingat bedanya plus berapa atau min berapa, tergantung. Kalau misalnya di sini kasus kita yang pertama ini kan dia selalu plus 2, artinya B-nya sama dengan plus 2 gitu. Untuk yang ini kan plus 5, berarti B-nya plus 5. Kalau yang ini min 10, berarti B-nya min 10 gitu ya. Dan yang ini selalu berkurang min setengah, maka bedanya itu min setengah gitu ya. Jadi harus diperhatikan, jangan cuma kita tahu dia ditambahnya bilangan berapa, tapi harus diperhatikan juga tandanya, karena itu akan membedakan apakah barisan tersebut meningkat atau menurun gitu ya. Oke, ini rumus kita yang pertama dari barisan aritmatika. Kita lanjut rumus kita yang kedua di barisan aritmatika, itu adalah SN. SN itu tadi jumlah N suku pertama gitu ya. Ini N-nya adalah urutannya. Ini 2-nya biasa bilangan, ini 2 biasa bilangan. A-nya tadi suku awal. N-nya tadi urutan. Kemudian 1-nya bilangan. B-nya sama ya tadi ya, ini ya. B-nya adalah bedanya berapa. Tadi harus diperhatikan juga dia positif dan negatifnya. Gitu. Oke, ini dia rumus kita untuk barisan aritmatika. Sekarang kita akan lanjut ke barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri, rumusnya juga sama, ada 2, tapi sangat berbeda. Ada UN, ada SN. UN-nya untuk suku ke N, SN-nya untuk jumlah dari N suku pertama. UN-nya rumusnya A dikali R dipangkatkan N-1. Gitu ya. UN-nya ini adalah suku ke N. A-nya tadi ini suku awal. Kemudian ada R. Nah, R di sini yang membedakan. Kalau tadi di suku aritmatika, di barisan aritmatika itu ada yang namanya beda. Kalau di geometri namanya rasio. Rasionya apa? Ya sama. Kalau dikali 2 berarti rasionya 2. Gitu ya. Kalau misalnya kalau ini ya, berarti yang ini R-nya 2. Yang ini R-nya 5. Nah, kalau yang ini kalau dibagi bukan 2, tapi R-nya adalah 1/2 gitu. Jadi kalau nanti dibagi 10 berarti rasionya 1/10. N-nya ini adalah urutan 1 bilangan ya. Jadi untuk menentukannya kita harus mencari dari perkalian suku awal dikalikan rasio dipangkatkan N-1. Jadi pangkatnya dikurangi 1 dulu baru nanti dipangkatkan. Gitu ya. Oke, SN-nya rumusnya sama, ada A kali R pangkat N. Nah, kalau tadi mah kan pangkatnya dikurangi 1, kalau ini mah hasil pangkatnya yang dikurangi 1 per R-1 gitu ya. Oke. Ini keterangannya sama dengan yang atas ya. Oke. Sip. Nah, 4 rumus ini akan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal. Oke.